Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bocah Saham. Hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara melihat saham-saham 50 atau bagaimana cara menganalisa saham-saham yang sedang parkir di harga 50 atau gocap. Bagaimana kita melihat apakah ada saham-saham yang harganya 50 ini yang menarik atau tidak. Dan bagaimana kita membedakan mana kira-kira saham 50 yang akan mengalami kebangkitan. Oke, langsung kita mulai saja. Hari ini indeks cukup bagus, terus bertahan di atas level 7.000, kurang lebih sekarang sudah hampir 7.050 ya. Oke, mari kita membahas bagaimana cara menganalisa saham-saham 50. Akan saya contohkan dengan aplikasi HOTS yang di PC ya, aplikasi dari Mirai Sekuritas. Pertama, kita membuka menu search stock dan kita buka EZ Finder ya. Kita buka EZ Finder, kemudian kita membuka di bagian volatility of volume, kemudian kita cari volume comparison, dan kita mencari saham-saham yang mengalami kenaikan volume dalam rentang waktu tertentu yang kita tentukan. Oke, jadi idenya seperti ini teman-teman. Saham-saham 50 adalah saham-saham yang sebagian besar mungkin bermasalah dan juga setelah mengalami distribusi yang cukup besar sehingga sahamnya parkir di 50. Nah, namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada saham-saham yang harganya 50 yang sedang diakumulasi secara perlahan untuk dinaikkan harganya di kemudian hari. Nah, kita bisa mencarinya salah satunya dengan melihat apakah ada kenaikan spike volume di harga di saham-saham yang harganya 50. Ya, kita bisa cari dengan search stock ini contohnya ya. Kita cari mana saham yang mengalami kenaikan volume tiba-tiba atau volume search pada beberapa periode minggu ke belakang ya. Seperti ini kita lihat misalnya ya. Kita lihat increase, kita cari volume yang meningkat dalam average 12 hari terakhir ya misalnya. Terus kita cari ya. Kemudian kita urutkan ini harganya, diurutkan dari terkecil ke besar supaya kita bisa melihat saham-saham yang harga 50. Ya, ini yang di bawah 50 yang Warren kita abaikan dulu. Kita cari saham-saham yang harga 50. Nah, mulai dari sini. Ya, Trill MDA dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada volume hari ini, kemudian hari sebelumnya, dan juga base volume atau volume rata-rata biasanya. Ya. Nah, kita mencari saham-saham yang kurang lebih volumenya atau previous volumenya hari-hari ke belakang itu lebih tinggi daripada base volumenya. Atau yang volumenya tetap tinggi. Ya, kalau misalnya kita lihat ada saham-saham seperti Top, Staksi, MKNT, Betel, ini kan hampir tidak ada volume ya. Jadi kita nggak perlu menganalisa. Ya, saham-saham yang volumenya sangat kecil begini, kita bisa lewati saja. Ya, kita bisa lewati saja. Oke, kita cari sekarang. MDIA ini volumenya masih kecil, kecil, kecil. Kita turun ke bawah. Nah, kita bisa lihat di sini misalnya ada saham Pura masih terlampau kecil ya. Walaupun kita lihat di sini sebenarnya volumenya lebih besar daripada base volume, jadi ada sedikit peningkatan. Oke, anggap saja kita mau lihat ya. Setelah kita dapat saham yang volumenya menarik, kita masuk ke EZ Broker untuk melihat apa yang terjadi di broker summary-nya. Kita ambil contohnya Pura. Ya, kita klik Pura. Dan misalnya kita lihat 1 bulan terakhir ya, tanggal 1 Maret sampai tanggal 30 hari ini. Oke, dan kita load ya. Kita lihat apa yang terjadi dalam broker summary-nya. Net volume pembelian sekian dengan broker ini. Kita lihat net sell-nya, net volumenya. Ini sellernya dengan volume sekian. Kalau kita lihat sekilas mungkin memang ada akumulasi sedikit ya, karena jumlah net volume buy-nya dan sellernya lebih besar. Namun kalau kita lihat ini tentunya bukan bukan sebuah akumulasi yang cukup berarti di saham 50 ini ya. Jadi kita bisa abaikan saja. Kita lihat sahamnya Pura. Ya, jadi uh,
belum ada spike volume selama masa 50 ini yang menarik untuk kita perhatikan. Ya, jadi pura kita lewati. Kemudian kita lihat berikutnya ada HKMU. Ya, kita lihat HKMU ada volume yang lumayan. Sama, kita lakukan hal yang sama. HKMU, kita lihat 1 bulan terakhir. Nah, kita lihat teman-teman, net volumenya ada net buy, YPMG, dan YP net volumenya 5 juta. Ya, 5 juta. Kalau kita lihat net sellernya, nah, ini sellernya, ini jumlahnya. Jumlahnya kecil. Kalau kita bandingkan secara sekilas, lihat ya, terjadi perpindahan saham dari banyak pihak menuju satu pihak. Artinya, di saham ini ada akumulasi yang cukup lumayan. Ya, jumlahnya cukup besar selama 1 bulan terakhir. 5 juta lembar. Ya, kita lihat chartnya KMU. Ya, kita lihat ada beberapa spike volume ya. Spike volume, dan kita lihat di IZ brokernya ternyata ada akumulasi yang cukup besar. Nah, berarti saham ini cukup menarik teman-teman, cukup menarik untuk teman-teman terus perhatikan. Atau teman-teman mau nitip sendal ya boleh juga ya, tapi kalau teman-teman mau tunggu kenaikannya juga boleh, boleh saja ya, karena saya pribadi juga jarang sekali melihat saham-saham 50 ya. Tapi jika teman-teman ketemu saham gocap dengan kondisi seperti ini, ada spike volume, kemudian ada akumulasi yang jumlahnya cukup besar seperti ini ya, kita bisa curiga akan ada sesuatu di minggu-minggu mendatang. Ya bisa jadi ada isu yang akan dikeluarkan, kemudian ada pom-pom yang mempromosikan saham ini, ya, yang menjadi alasan untuk saham ini dinaikkan. Seperti itu. Ya, jadi ya ini salah satu yang cukup menarik, bisa teman-teman lihat. Oke, kemudian kita cari lagi saham yang lainnya. Ini ARMY ada penurunan ya, base-nya lebih tinggi daripada volume terakhirnya, dan volume hari ini 0, jadi kita abaikan saja. Kemudian ada lagi Aku, coba kita lihat Aku. Kita lihat 1 bulan terakhir, ini jumlah pembeliannya, jumlah sellernya. Ya, teman-teman bisa bandingkan, ini buyer, ini seller, ya ada distribusi. Walaupun kecil ya, jadi saham ini tidak menarik. Oke, next kita lihat saham lainnya. Ini Waran, Bex ya, misalnya Bex. Kita lihat Bex, apa yang terjadi di saham Bex. Oke, ini net volume buy, ini buyernya, ini sellernya. Ya, teman-teman bisa lihat jumlah net volume sell-nya hanya NI saja 6 juta sekian, bayarnya ini. Perpindahan dari satu pihak ke banyak pihak. Artinya saham ini justru mengalami distribusi. Ya, saham ini mengalami distribusi di harga 50. Jadi tentu saham ini sangat tidak menarik dan ya tidak layak untuk kita beli ya, karena distribusinya cukup besar. Artinya tidak ada kepentingan untuk saham ini dinaikkan di hari-hari yang mendatang. Ya, jadi ini tidak menarik ya. Teman-teman bisa bedakan mana yang menarik, mana saham gocap yang menarik, dan mana saham gocap yang tidak menarik. Oke. Next. Kita cari lagi saham 50. Nah, Dewa ya. Ini ada Dewa. Cukup besar volumenya. Dewa. Nah, ini juga menarik teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada akumulasi oleh broker PF 4,4 juta lembar, dan ini sellernya. Artinya ada perpindahan dari banyak pihak ke satu pihak atau pihak market makernya. Jadi saham ini juga menarik. Ya, saham ini juga menarik. Kita lihat saham Dewa. Ya, sudah terjadi ini ya, peningkatan penurunan harga ini walaupun masih di 51 ya, dengan akumulasi yang cukup lumayan ya. Jadi ini juga ya bisa teman-teman perhatikan saham ini ya, karena ada akumulasi di harga 50.
Oke, tadi ada Dewa, ada HKMU yang akumulasi, yang distribusi bisa kita bedakan ya. Perbedaannya tadi jelas saham DEX distribusi ya. Kita bisa coret. Kemudian saham apa lagi? Misalnya ada WOS PPRO. WOS ya, tidak ada akumulasi, tidak ada distribusi. Kita lewati saja. Terus ada PPRO. PPRO ini buyer, ini seller. Ya, kita lihat ini ada, ini sellernya, ini buyer, ini sellernya. Jadi distribusi di saham PPRO. Secara sekilas distribusi. Ya, jadi kita bisa lupakan. Ya, saham lainnya, saham-saham yang sudah di atas gocap. Ya, jadi sekilas kalau kita lihat analisa saham-saham 50 dengan saham yang memiliki spek volume dan ada akumulasi, ada dua yang menarik teman-teman, yaitu HKMU dan juga tadi apa ya, Dewa ya, kalau nggak salah Dewa. Ya, HKMU dan Dewa. Ya, betul Dewa. Nah, teman-teman bisa belajar dari sini bagaimana menganalisa saham-saham gocap yang sedang mengalami spike volume dan juga ada akumulasi. Ya, teman-teman bisa bedakan dengan saham-saham 50 lainnya, saham gocap lainnya yang justru mengalami distribusi. Nah, cara ini bisa teman-teman terapkan di saham-saham lainnya juga. Dan sebagai retail, kita nggak akan tahu ya. Misalnya kita lihat, oh ya, HKMU ada akumulasi dan menarik. Ya, kita bisa bilang, kemungkinan akan ada kemungkinan saham ini dinaikkan di hari-hari atau minggu-minggu mendatang. Tapi kita tidak tahu kapan pastinya itu akan terjadi. Ya, karena market maker yang akan memutuskan hal itu. Kita hanya bisa, mungkin teman-teman mau masuk dikit, ya boleh saja untuk mengantisipasi jika terjadi kenaikan harga di kemudian harinya. Jadi ya teman-teman bisa putuskan sendiri apakah teman-teman mau mencoba yang masuk di saham-saham yang perlu seperti ini atau mencari saham-saham lain yang menarik. Oke, mungkin itu tips dari saya bagaimana teman-teman bisa membedakan saham-saham 50 yang menarik dan yang tidak menarik. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like video ini jika teman-teman suka. Jangan lupa untuk subscribe juga dan share ke teman-teman yang lainnya juga. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya.